Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue malam-malam sambil ngopi. Bismillah. Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan ada hal yang menarik di mana nanti ada kaitannya dengan pemain Manchester United dan juga lini tengah Manchester United karena ada wawancara kalau tidak salah dilakukan oleh Sky ya dengan Kevin De Bruyne, di mana Kevin De Bruyne ini ditanya 3 gelandang serang kreatif di Premier League, di mana 3 pemain ini ya dikasih opsi dan Kevin De Bruyne ini diminta untuk mengurutkan dari nomor 3, 2, 1 mana menurut Kevin. Dan Kevin De Bruyne jadi 3 pilihan. Ini ada Bruno Fernandes, ada Martin Odegaard, dan juga James Maddison. Kevin De Bruyne menempatkan James Maddison di peringkat ketiga. Alasannya ya James Maddison gelandang kreatif juga, tapi harus diuji dulu di tim yang lebih besar. Martin Odegaard di peringkat kedua. Dia menilai Martin Odegaard pemain bagus, tapi masih harus butuh pengalaman lagi karena dia masih muda. Dan Martin Odegaard ini dia yang menarik ya, menempatkan Bruno Fernandes ini di posisi pertama. Menurut Kevin De Bruyne, yang menurut gua salah satu pemain luar biasa ya, terutama di lini tengah di periode sepak bola kali ini, pemain yang menurut gua luar biasa loh. Dia pemain tengah ya kan, dia bisa mengangkat tim. Umpan-umpannya menurut gue juga fantastis ya, pergerakannya pun juga demikian. Tapi bagaimana dia juga memilih pemain kreatif lainnya yang adalah pemain Manchester United, bahkan kapten Manchester United saat ini adalah Bruno Fernandes. Nah, dari statement Dave, ternyata pilihan dari Kevin De Bruyne ini juga ada alasan. Dari sisi statistik, di mana Bruno Fernandes ini ada beberapa atribut di mana dia adalah yang terbanyak di Premier League musim lalu. Ada shot creating action, jadi bagaimana dia menciptakan peluang untuk melakukan shots, ini yang paling tinggi di Premier League ya, ada 233. Key passesnya dia, umpan kunci yang dihasilkan oleh Bruno Fernandes ini ada 127, terbanyak di Premier League. Umpan true balls ya, artinya umpan true pass ini 37, ini juga yang terbanyak di Premier League. Big chances created atau dia menciptakan peluang-peluang besar untuk pemain lain supaya bisa menciptakan gol, ini ada 34. Lalu ada XA ya, X-axis ini perhitungan statistik untuk bisa menjadi assist, ada 18. Dan dia juga yang paling banyak dalam menciptakan peluang di dalam satu pertandingan. Ini angkanya bahkan sampai dapat ke 9. Dan ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atribut, 6 faktor ya. Dan Kevin De Bruyne sangat-sangat beralasan ketika mengatakan kalau Bruno Fernandes ini memang mesin kreatif di lini tengah utamanya untuk Manchester United. Ada juga statistik lainnya, ini bagaimana dalam 365 hari terakhir Kevin De Bruyne dibandingkan dengan Bruno Fernandes ya. Ada banyak kesamaan ataupun beda tipis. Shot totals, assist, XAG, shot creating action ini hampir-hampir sama. Tapi yang berbeda ini ada di progressive passes atau umpan progresif, progressive carries. Dimana kalau menurut gua unsur-unsur ini lebih ke unsur ofensif ya. Kevin De Bruyne lebih unggul daripada Bruno Fernandes, itu dari warna hijau yang terlihat lebih unggul. Tapi di sisi lain dari clearance, blocks, interception, tackles, Bruno Fernandes ini lebih unggul daripada Kevin De Bruyne. Dan faktor-faktor ini, elemen-elemen ini kalau menurut gue ini lebih ke unsur atau faktor defensif, bertahan.
Jadi untuk ya sebagai gelandang ya kan, passing, assist dan lain-lain ini hampir sama antara Kevin De Bruyne dan juga Bruno Fernandes angkanya. Gue sekali lagi berbicara ini berdasarkan angka dan juga fakta ya. Kalau kita berbicara soal masalah permainan, menurut gue besar faktor subjektivitas antara satu dan yang lain. Tapi kalau sudah dituangkan dalam angka, ini lebih jelas terlihat. Balik lagi dari sisi ofensif, Kevin De Bruyne lebih tinggi, Bruno Fernandes di sisi defensif. Dua-duanya menurut gue, buat gue gelandang yang luar biasa. Gue juga suka Kevin De Bruyne dan tentu saja Bruno Fernandes sebagai kapten dari Manchester United. Nah, gue menilai bagaimana peran dari Bruno Fernandes. Gue paham, gue juga sering melihat kolom komentar banyak yang mengatakan, bagaimana tidak berkembangnya Manchester United saat ini adalah karena Bruno Fernandes. Dan menurut gua secara ringan amatiran ya, subjektifnya gua melihat komentar-komentar seperti itu tuh lebih komentar ke subjektif ya. Karena kalau kita lihat bagaimana statistik ya kan, lalu juga kontribusi bahkan dari Bruno Fernandes musim lalu ataupun sebelumnya ini selalu berada di papan atas tim Manchester United. Tanpa Bruno Fernandes, musim lalu Manchester United meraih kekalahan ya, menderita kekalahan, menjadi andalan di tim Manchester United, di skuad Manchester United sepanjang musim. Bahkan Erik ten Hag lebih memilih Bruno Fernandes untuk menempati pos-pos yang pemainnya absen. Sebut saja di lini kanan, ya kan? Bagaimana Bruno Fernandes dimodifikasi ke kanan, bahkan juga di tengah. Bagaimana musim ini? Apakah Bruno Fernandes akan lebih bagus lagi ya kontribusinya dari musim lalu, atau justru akan menurun? Kan pilihannya dua nih, lebih bagus atau akan menurun. Tantangannya menurut gue adalah sistem permainan Manchester United untuk lini tengah, dimana berbeda dengan musim lalu dan musim-musim sebelumnya. Termasuk ketika zamannya Ralf Rangnick ataupun Ole Gunnar Solskjaer, manajer yang mendatangkan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ini gue juga ikuti dari Sporting Lisbon, dan salah satu dari sedikit pemain yang ketika datang ke Manchester United gue sangat-sangat senang, sangat-sangat gembira. Ada banyak bintang, ada banyak pemain besar datang ke Manchester United, tentu saja gue happy, tapi ketika Bruno Fernandes datang, gue sangat-sangat happy karena gue sudah mengikuti pemain ini ya dari ketika dia di Sporting Lisbon, dan ketika dia datang memang Manchester United butuh pemain di posisi tersebut, di posisi nomor 10 di formasi 4-2-3-1 yang selama beberapa musim terakhir ini dimainkan oleh Manchester United. Tapi musim ini nah berbeda nih, formasinya lebih ke 4-1-2-3. Gue kalau melihat tadi statistik yang dibandingkan dengan Kevin De Bruyne, di mana faktor defensif dari Bruno Fernandes ini lebih tinggi daripada Kevin De Bruyne, sementara di ofensif itu justru sebaliknya. Gua menilai ya, dan gua harapkan ya Bruno Fernandes ini juga lebih musim ini akan lebih ke depan gitu loh. Dia lebih ya di sepertiga akhir pertahanan lawan, mencari solusi, membongkar ya kan. Dan peran dia untuk turun, gue harapkan sih mungkin bisa di-cover oleh gelandang lain. Ada gelandang bertahan, tentu saja Casemiro ya kan, tapi ya kita lihat apakah musim ini, karena begini loh, pemain sepak bola ini kan juga dinamis ya. Sering dan juga banyak pemain yang di satu musim tampil luar biasa, di musim berikutnya tampil menurun atau bahkan ngedrop. Gue harapkan ini tidak terjadi untuk Casemiro. Artinya Manchester United juga butuh untuk mencari ya gelandang-gelandang lain untuk bisa menambah kualitas di lini tengah, melapisi, merotasi juga, dan kalau bisa juga ya memberikan kompetisi. Gue tidak berbicara soal masalah mendatangkan pemain baru. Tentu saja mendatangkan pemain baru seperti Sofyan Amrabat contohnya ini juga salah satu solusi yang bisa dilakukan, tapi bagaimana memberikan peran-peran lebih ya kan, memperbaiki juga dari pemain-pemain yang lain yang mungkin akan stay di Manchester United di posisi tengah. Gue juga melihat di formasi 4-1-2-3 ada Mason Mount yang tadinya gue harapkan dia mungkin juga bisa lebih mobile dalam transisi,
Tapi kalau gue lihat nampaknya memang di formasi 4-1-2-3 Bruno Fernandes pun juga masih terus dituntut untuk bisa turun ke bawah gitu loh. Dan ini membutuhkan kemampuan fisik yang tinggi, dan ini juga yang sedikit membuat gue khawatir karena walaupun musim lalu ketersediaan dari Bruno Fernandes ini sangat tinggi, dia jarang cedera, dan menurut gue ini juga luar biasa yang membuktikan bahwasanya pemain ini, bayangkan loh, Bruno Fernandes tampil di tengah, dia dibutuhkan dia dibutuhkan kreativitasnya, oke? Dia juga dibutuhkan dalam transisi. Artinya bagaimana situasi fisik dari sang pemain ini juga diharapkan bagus dengan konsistensi yang sangat tinggi. Dan itu bisa dilakukan dia musim lalu. Gue harapkan musim ini pun juga demikian. Kevin De Bruyne juga di wawancara menyebutkan yang disukai dari Bruno Fernandes ini adalah bagaimana Bruno Fernandes juga berani mengambil resiko di permainan. Artinya ketika dia melakukan umpan, ketika dia melakukan aksi-aksi di atas lapangan, sering ini yang beresiko. Artinya bisa gagal juga, dan dia berani mengambil hal tersebut. Dan kalau gue ikuti secara statistik, sekali lagi Bruno Fernandes sering sekali angka akurasi passingnya ini tidak luar biasa, tidak sekitar 90% atau mendekati 90%, tapi mungkin sekitar 70-80%. Walaupun demikian, big chances creatednya, key passesnya dia, angkanya tinggi. Artinya apa? Betul yang dikatakan oleh Kevin De Bruyne. Dia berani untuk mengambil resiko, dia berani bermain out of the box ya. Tidak terlalu, tampil dalam tanda kutip lurus-lurus saja. Dan menurut gue, secara ringan amatir, gue suka pemain-pemain seperti ini dibandingkan pemain yang macam kalau kita bermain PlayStation ya kan, yang umpan-umpan pendek-pendek ya kan, kayak gitu kan, umpan-umpan yang pasti dapat lah. Nggak, dia berani tampil di luar PlayStation, di luar FIFA, sehingga mungkin fans yang biasa bermain FIFA, bermain Championship Manager kurang begitu suka nih tipe-tipe pemain seperti ini ya kan, karena dianggapnya mungkin terlalu egois, terlalu yang disoroti adalah kesalahan-kesalahannya seperti itu. Tapi gue melihat bagaimana dia juga bisa menjadi pemain inti di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, dan juga saat ini Erik ten Hag. Bahkan dia pemain pertama ketika Erik ten Hag ketika Erik ten Hag baru saja menandatangani kontrak dengan Manchester United yang disetujui untuk diperpanjang kontraknya. Dan perannya semakin tebal di skuad Erik ten Hag di permainan di atas lapangan, dengan musim ini dia menjadi kapten dari Manchester United. Walaupun demikian, sepak bola ini permainan tim, permainan kolektif. Mau sebagus apapun salah satu atau salah dua pemain, kalau pemain lainnya juga tidak secara bersama-sama naik kualitasnya, tim tidak bisa tampil secara optimal. Gua melihat bagaimana Bruno Fernandes tampil bagus musim lalu, dan gua harapkan juga musim ini. Tapi ada satu kepingan paling tidak kepingan besar. Kepingan kecil ada juga yang lain, tapi kepingan besarnya adalah tugas Bruno Fernandes ini kan untuk mensuplai pemain lini depan untuk bisa menciptakan gol. Dan sampai dengan gue bikin video ini, lini depan Manchester United masih kekurangan ini, masih kurang kualitas di lini depan, sehingga ini tentu saja akan juga bisa mempengaruhi permainan dari Bruno Fernandes. Di samping juga lini tengah nih, ya kan. Kalau kualitas dari Casemiro tidak bisa sebagus musim lalu, Bruno Fernandes juga harus sering turun untuk mengcover. Gue harapkan lini belakang Manchester United bisa solid, sehingga dia tidak perlu turun lebih lanjut, lebih dalam lagi. Di samping, gue juga sepakat kalau kadang Bruno Fernandes ini agak sedikit terlampau emosional di atas lapangan, dan ini harus direm. Walaupun gue pahami juga ini kalau sudah menjadi karakter agak sulit gitu loh. Tapi secara keseluruhan gue sepakat dengan Kevin De Bruyne bahwasanya Bruno Fernandes ini pemain berkualitas, salah satu pemain dengan yang bisa mengangkat Manchester United sih saat ini. Walaupun gue juga paham berbeda pendapat nggak masalah, asal sopan, banyak pendapat lainnya tentang ABCD. Cuman kadang gue juga berpikir kalau seandainya Bruno Fernandes tidak di Manchester United, terus siapa di siapa? Karena mencari gantian ini juga tidak mudah loh di atas lapangan.
Bahkan seorang Christian Eriksen yang tadinya di Brentford bermain luar biasa juga, ya kan. Gue menilai memang kemampuannya masih di bawah seorang Bruno Fernandes. Donny van de Beek ya masih belum jelas masa depannya seperti apa. Gue pikir juga masih di bawah seorang Bruno Fernandes. Tapi kita lihat saja, semoga musim ini Bruno Fernandes paling tidak bisa sama bagusnya seperti musim lalu. Syukur-syukur dia bisa lebih bagus lagi ya, artinya lebih banyak lagi juga di sisi kontribusinya. Kurang lebih demikian, tadi membahas komentar dari Kevin De Bruyne, gelandang kreatif, memilih gelandang kreatif lainnya, yaitu adalah Bruno Fernandes. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.